sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya, keluarga, dan para jamaah diberikan berkah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin. Alhamdulillah Buya bisa ngobrol. Ini pertama kali buat saya ngobrol sama Buya di sini. Ada sedikit pertanyaan Buya, atau minta saran juga ujung-ujungnya. Jadi kami ini bekerja di satu gedung yang didominasi dan dimiliki oleh non-muslim yang cukup fanatis. Sehingga kami mempunyai keterbatasan untuk beribadah. Tetapi seiring dengan pandemi kemarin, alhamdulillah kami diberikan, karena nggak boleh keluar untuk Jumatan, akhirnya kami membuat satu tempat, diberikan izin untuk memberikan satu tempat untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, sekitar 60-80 orang dalam satu Jumat, setiap Jumat. Alhamdulillah. Nah cuman ada sedikit yang mengganjal Buya, ada yang sedikit mengganjal ini karena kami tidak diperkenankan, belum diperkenankan untuk mendatangkan khotib atau imam dari luar. Karena ya dengan alasan pandemi dan segala macam. Tapi akhirnya dengan keterbatasan kami kalau boleh menganggap bahwa ini benar gitu ya, kami sih melakukan bergiliran akhirnya Buya, bergiliran dengan bahan khotib itu browsing gitu ya dari internet. Nah celaka, mungkin bukan celaka ya, bahasanya kami ini bukan orang-orang alim ya Buya, baru tobat kemarin lah. Dalam rukun khutbah itu kan ada sholawat, ada Al-Quran yang harus dibaca. Ya kami terbata-bata ini Buya. Nah kalau boleh minta saran dari Buya, apakah kami boleh lanjut untuk Jumatan ini atau sarannya seperti apa Buya? Mungkin itu aja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam beragama itu tidak cukup kita mengamalkan agama untuk diri. Tapi harus diri kita itu punya fungsi mengajak, bahkan biarpun lisan kita tidak berucap. Perilaku kita itu punya nilai mengajak. Jika di tempat tersebut yang semula enggak ada sholat, bahkan dikatakan non muslim yang fanatik, tapi ternyata terbuka bukan fanatik, akhirnya diizinkan untuk membuat satu perkumpulan. Nah, jadilah Anda orang bijak. Jangan seperti orang yang punya kecongkaan dalam beragama. Beragama itu sok. Selagi Anda sifatnya diizinkan, Anda harus penuh dengan tata krama dan adab. Bahkan setelah selesai Jumatan atau apapun, jika berpapasan dengan orang muslim, Anda perlu mengatakan minta maaf. Jika mengganggu, mohon maaf. Dengan kelembutan hati, akhlak yang mulia. Jangan sok, wah itu, sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Apa itu dakwah model begitu itu. Tetap dengan cara yang indah. Sehingga mereka itu melihat Anda ini, wah ini orang istimewa. Sebenarnya karena sudah diizinkan, kalau berpasangan dengan kami mestinya biasa saja, tapi kenapa? Mohon maaf ini agak ramai ganggu, mohon maaf. Oh, tersentuh hati Anda, ini apa yang, perkumpulan apa ini kok baik banget begini? Bukan seperti sebagian orang sok beragama, ini agama, ini dakwah, ini Islam, ini. Karena Anda sifatnya diizinkan. Baik. Kemudian kalau beliau Anda belum diizinkan untuk mencari ustadz dari luar, Anda tidak perlu berkeluh kesah. Kesempatan Anda untuk belajar menjadi ustadz. Tidak apa-apa. Tidak usah protes, tidak usah melanggar juga. Kalaupun ternyata nanti ajukan usulan yang berikutnya. Dan ternyata justru lebih enak jika yang menghidupkan tempat tersebut orang yang memang ngerti kondisi di tempat itu. Bahwasanya Anda diizinkan sifatnya. Daripada Anda mengundang orang yang luar tadi yang congkak lagi, langsung ngantem sana sini, Anda sendiri bingung loh ya. Coba Anda milih ustadz asal. Tahu-tahu ustadznya nggak seide dengan Anda. Anda gelisah, aduh kenapa ngomong begitu ustadznya, stres Anda. Lebih baik Anda datang ke Al-Bahjah, minta konsep khutbah saja, Anda yang khutbah nanti, rukunnya lengkap. Lebih mudah itu. Yang penting sholat Jumat itu sah selesai. Makanya untuk khutbah pun Anda datang pada ustadz, jauh lebih bagus. Bukan browsing di internet. Anda bisa pesan kepada ustadz yang dia ngerti hukumnya, dan dia lembut, penuh kasih, ngerti keadaan Anda di situ.
Anda bisa membaca teksnya, khutbah yang penting Anda penuhi rukun-rukunnya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, amma ba'du, selesai. Ma'itaqullah, selesai. Baru Anda konsepnya ringan, pendek, jangan panjang-panjang juga. Anda lebih dari jamnya bikin orang marah. Ini apa-apaan, sholat sudah jamnya kerja masih. Ya, Anda juga salah. Harus betul bijak beragama. Tapi kalau Anda patuh, Anda benar ajib. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Bagaimana kisah Wali Songo dulu itu berdakwah tuh nggak pakai kecongkaan beragama tuh nggak ada. Orang berbondong-bondong, Anda mumpung dibuka begitu kesempatan, alhamdulillah sudah diizinkan. Adapun masalah dilanjutkan atau tidak, ini adalah masuk ranah fikih juga bahwasanya apakah boleh tidak sholat di sebuah perusahaan dan sebagainya. Apakah syaratnya harus mustautinin, muqimin? Ada Imam Nawawi sendiri menyebutkan ada dua pendapat ya. Dua pendapat yang duanya benar-benar memang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i adalah harus mustautin, orang yang hidupnya di tempat tersebut tidak akan kemanapun. Tapi sebagian mengatakan selagi Anda mukim sah-sah saja. Jumlah gampang deh masalah fikih. Nggak sampai 40 orang mustautin. Kurang dari itu pun juga ada kesempatan, peluang. Dan Anda perlu ustadz yang bijak betul itu. Nanti wah boleh nggak sah ini, wah nggak sah harus begini. Waduh ini repot ini. Ustadz di kondisi ini dakwah kita di sini. Lingkungannya pada bukan sehingga nggak sholat, nggak percaya Nabi Muhammad nih. Jadi memang betul-betul perlu. Yang nggak boleh ngentengin agama, itu kondisi tertentu Anda ini. Maka bertanyalah dengan beberapa ustadz di kiri kanan Anda, atau di tempat mana yang punya wawasan, perlembutan, dan Jumat bisa saja tetap dilaksanakan pada akhirnya jika memang ada misi dakwah yang lembut dan indah ya. Pun itu juga seminggu sekali kan. Kemudian nanti pada akhirnya diizinkan jamaah dan seterusnya karena Anda baik, Anda lembut. Tidak boleh keluar dari jamnya. Misalnya kalau jam 1 harus kerja lagi, Anda harus pastikan 12:30 sudah selesai dong. Khutbah Jumat sama sholat itu kalau bisa ya 20 menit sudah beres deh. Ya khutbahnya ada 10 menit, sholatnya 5 menit, selesai 15 menit, assalamualaikum, bubar. Anda ngundang khotib dari luar 1,5 jam khutbahnya, Anda stres. Ini kadang tidak semua khotib bijak loh ya. Bijak omongan, bijak, hati-hati. Kemudian juga ada akidahnya bukan akidah yang selama ini tersebar di negeri kita. Akidahnya akidah ngajak perang terus, kadang ngajak perang bukan kepada orang non muslim, kepada orang yang Islam pun ngajak perang. Anda ngundang orang begitu, Anda stres sendiri panitia. Anda yang dimarahi sama bos. Dipecat Anda nanti. Setelah itu nggak bisa dakwah lagi seperti itu. Jadi bisa ditinjau kalau setelah dohir Anda bisa melanjutkan di situ. Dan ambil konsep khutbah dari ustadz-ustadz. Anda bisa pesan di mana saja, dibuatkan khutbah ini. Dan bikin saja 12 khutbah itu. Atau nanti diulang, muter, orang nggak ingat lagi. Yang penting sah dulu. Selesai ini saja. Kita perlu dakwah itu yang indah, nggak sok ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam menerobos dakwah, gitu, menerobos tempat-tempat yang seperti itu untuk bisa dakwah. Dan dakwah itu indah. Dakwah itu adalah membawa mereka pada keindahan dengan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan buat jawabannya. Baik, biar kami baca. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.